Kenapa motor jadi pilihan? Karena buat saya lebih lebih fleksibel aja mungkin motor dibandingin kendaraan lain. Udah gitu kalau kita ngelihat sama keadaan kota Jakarta yang benar-benar begitu, menurut saya sih begitu crowded banget ya lalu lintas di Jakarta ini. Jadi mungkin motor salah satu transportasi yang tepat di Jakarta. Kalau untuk di Jakarta ya paling efektif itu pakai motor. Pertama, lebih ngindarin macet. Kedua, lebih fleksibel kalau mau ke gang. Untuk sementara memang kerjanya pakai motor. Ya karena biar lebih cepat dan efisien sama ngejar waktu, karena Jakarta kan macet. Dan juga jarak tempuhnya bisa lebih menghemat waktunya lah di jalan kalau naik sepeda motor. Ya satu lebih efisien dan lebih irit dan nggak terlalu lama, nggak macet Pak. Ya karena kendaraan umum juga kadang-kadang jangkauannya yang nggak ada. Pertumbuhan kendaraan sekarang isinya tidak terkendali antara pertumbuhan jumlah kendaraan dengan mungkin pembangunan daripada infrastruktur. Itu akan sangat tidak sebanding. Sudah terdata di Samsat Polda Metro, itu jumlah untuk sepeda motor itu perkembangan terakhir sudah sekitar 14 juta sekian, 14 juta 601.619. Di Jakarta itu ada 8 juta sekian, kemudian di sebagian wilayah Banten itu ada 2 juta sekian, kemudian di sebagian wilayah Jawa Barat itu ada 4 juta sekian yang meliputi Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten, dan Cinere. Kemudian kalau kita lihat dari perkembangan jumlah Ranmor, itu rata-rata kalau kita ambil persentasenya setiap tahun bisa 8 sampai 10%. Ya kalau di Indonesia populasinya terus bertambah. Kalau rata-rata per tahun 6 juta unit sepeda motor yang masuk ke pasar, itu kan artinya sebesar itulah pertambahan jumlah populasinya. Data yang dilansir kepolisian kan mencatat sekitar 120 juta populasi sepeda motor Indonesia pada 2017. Artinya tren tiap tahunnya bertumbuh. Perkiraan kami bisa sekitar 10% rata-rata pertumbuhannya. Namun kalau untuk Jakarta dan sekitarnya, populasinya juga cukup tinggi. Seingat kami, sekitar 13,5 juta sepeda motor yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Kalau kita lihat bandingkan data kalau nasional, tahun 80 misalnya dibandingkan dengan tahun 2017, itu kan sangat signifikan. Tapi kalau ngelihat laporan penjualan dari IC, itu rata-rata 6 jutaan unit per tahun, 5 tahun terakhir seperti itu. Sempat menyentuh angka 7 juta, 7,1 juta, tapi kalau di rata-rata 6 jutaan itu tidak kurang. Industri sepeda motor menganggap bahwasanya pasar Indonesia masih sangat menjanjikan dengan menyediakan angkutan yang dianggap memenuhi kebutuhan mobilitas dengan pendekatan harga yang lebih murah dibandingkan angkutan mobil lah. Itu industri bisa memetik bagaimana kue pasar sepeda motor itu sendiri. Sebenarnya diawali penggunaan sepeda motor sangat tinggi itu diawali dari, kalau Jakarta ya, diawali ketika dilarangnya penggunaan becak ya. Ketika itu tahun 80-an ya, becak itu dilarang sehingga digantikan oleh sepeda motor yang kita kenal dengan ojek sekarang. Karena pertumbuhan sepeda motor itu sangat tinggi, maka sepeda motor itu juga menjadi penyebab dari kemacetan. Saat ini pengaturan penggunaan sepeda motor itu memang tidak ada. Jadi semua orang boleh naik sepeda motor, sehingga
Kalau saat ini mau dikatakan bahwa bagaimana kita mau mengatur sepeda motor, ya secara nasional tidak ada. Penggunaan sepeda motor di kota besar, di kota kecil, di daerah, di desa, itu saat ini memang menjadi kendaraan yang sangat difavoritkan oleh penduduk di Indonesia ya, di mana saja, kota besar maupun di kota kecil maupun daerah. Ternyata sepeda motor itu lebih mudah digunakan, kemudian bisa lebih cepat, bisa lebih mengatasi kemacetan kalau untuk Jakarta, sehingga yang sangat cepat memenuhi kebutuhan orang bertransportasi di Jakarta, Jabodetabek itu adalah sepeda motor. Dan juga satu lagi adalah halnya murah, ya kan murah gitu. Jadi dengan cicilan, dengan DP yang sangat rendah bisa memiliki sepeda motor. Dari sisi populasi ya, bahwasanya sepeda motor atau kendaraan roda 2 ini masih menjadi primadona untuk mobilitas warga. Motor itu penting banget ya buat saya. Pertama kali saya kerja, yang saya perlukan itu motor. Karena untuk naik angkutan itu, saya harus beberapa kali naik angkutan. Nah, kalau misalnya naik motor, saya bisa kemana aja gitu ya kan. Walaupun saya menempuh kemacetan gitu, tapi saya bisa salip-salip gitu biar cepat nyampe ke tujuan. Salip-salip ya. Di antara mobil-mobil itu udah pasti, karena kalau kita nunggu tuh kita nggak akan nyampe-nyampe gitu kan. Kelebihan motor ya itu bisa mendahului yang lain gitu. Setiap hari saya menggunakan motor, mengunjungi tempat-tempat yang berbeda, sekitar 4 toko yang saya kunjungi, pertama dari kantor, habis itu ke lapangan. Sebenarnya kalau saya sendiri, kalau saya udah berani untuk naik motor di jalanan, saya menganggap itu sama aja sama pengendara yang lain, walaupun saya perempuan ya. Saya nggak menganggap diri saya perempuan dan harus didahului, harus diutamakan gitu, nggak. Sama aja sama yang lain, paling cuman bahayanya memang di malam hari. Angka kecelakaan yang melibatkan sepeda motor itu mencapai 70% dari angka kecelakaan yang fatal. Yang fatal artinya begitu kecelakaan itu meninggal dunia. Nah, itu yang menjadi hal yang sangat dikhawatirkan tentang penggunaan sepeda motor itu. Road safety atau keselamatan di jalan saat ini hanya bisa dari bagaimana caranya orang itu harus menggunakan helm. Tetapi selebih dari itu, ya tidak. Orang tetap bebas menggunakan sepeda motor dan sangat rentan terhadap kecelakaan fatal. Kalau kita lihat faktanya, dalam 5 tahun terakhir, kontribusi keterlibatan sepeda motor masih sangat tinggi. Lebih dari separuh, bahkan di 2 tahun terakhir angkanya 70-an%. Di Jakarta dan sekitarnya 3 orang tiap hari mati di jalan raya. Di Indonesia 70-an tiap hari meninggal di jalan raya. Tentu ini lebih baik dibandingkan kondisi tahun 2011 tadi. 2011 itu seingat kami ada 86 orang meninggal setiap hari. Sekarang 2018 70-an. Kalau kita ambil per tahun tuh kurang lebih kan ada kejadian sekitar 5.000 sekian, 5.000 kejadian. Dari kejadian 5.000 sekian itu 60-70% yang melibatkan kendaraan roda 2. Kalau kita lihat daripada angka kecelakaan kan masih tinggi. Kemudian daripada hasil analisa dan evaluasi bahwa setiap kejadian laka lantas itu pasti diawali dengan pelanggaran. Jika ditambah dengan perilaku yang ugal-ugalan, perilaku yang tidak memahami keselamatan berlalu lintas, sehingga alat ini bisa menjadi mesin pembunuh di jalan raya.
dibandingkan seluruh kendaraan yang terlibat, tentu dia menjadi alat pembunuh nomor 1 di jalan raya. Kalau melihat angka keterlibatan kecelakaan yang demikian tinggi. Angka-angka kecelakaan itu hampir 80% kecelakaan itu disebabkan oleh pelanggaran. Perilaku di jalan oleh pengendara sepeda motor memang banyak sekali yang tidak memenuhi aturan disiplin lalu lintas. Karena pengendara sepeda motor itu banyak yang merasa bahwa sepeda motor itu bisa lebih cepat, sehingga boleh lewat mana saja. Kadang-kadang mengokupansi juga tempat pejalan kaki, ya seperti trotoar, melawan arus, melanggar hak dari pejalan kaki itu banyak sekali dilakukan oleh pengendara sepeda motor. Faktor manusia itu paling tinggi pemicu kecelakaan, sekitar 90%. Dibandingkan faktor alam, faktor jalan, faktor kendaraan. Tapi yang menarik adalah, dari seluruh faktor manusia, di Indonesia, nomor 1 itu tidak tertib. Sekitar 30-an%. Faktanya di Indonesia, 280-an kecelakaan setiap hari, didominasi oleh faktor tidak tertib. Pelanggaran lalu lintas di Indonesia masih cukup tinggi ya, kalau kita lihat faktanya dari Korlantas Polri. Dengan dalih buru-buru, dia melawan arah misalnya. Dengan dalih buru-buru, dia masuk ke jalur yang tidak semestinya. Mereka belum memprioritaskan keselamatan berlalu lintas. Mereka masih memenuhi hasrat, nafsunya, egonya. Ya, sampai sejauh ini memang menurut pengalaman saya juga sering berkendara di setiap hari di jalan raya, masih ada juga teman-teman yang memang pengendara sepeda motor yang memang belum peduli soal keselamatan, baik mulai dari mengambil jalan orang lain, contohnya khususnya misalnya jalan pejalan kaki, naik trotoar, menerabas lampu merah, kemudian juga ada yang melawan arah. Memang ini PR besar ya. Ya, kalau kita lihat daripada misalnya gini, tahun 2017 kita melakukan suatu penegakan hukum terhadap pelanggaran kurang lebih 1 juta sekian, 1.037.000 sekian. Dari 1 juta sekian, ya paling tinggi lah 60% lah dari roda 2. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan kan sudah diatur bagaimana tentang tata cara berlintas yang benar gitu. Artinya harus ada penegakan hukum, dan memang tidak gampang ya, agak sulit juga ya polisi, tapi memang tugasnya harus bagaimana caranya supaya penegakan hukum itu diberlakukan. Makanya sekarang ini kan kebanyakan operasi-operasi dari kepolisian itu lebih menyasar ke sepeda motor supaya mereka lebih tertib di jalan. Kami ingin teman-teman pengguna sepeda motor paling tidak mampu bertahan hidup dengan cara berkendara yang aman, nyaman, selamat. Nah, inilah yang kami maksud dengan membangun budaya berlalu lintas. Tidak hanya pandai berkendara, tapi juga piawai berlalu lintas. Jangan sampai risiko secara alamiah sepeda motor, yaitu mudah tergelincir, mudah celaka, lebih diperburuk oleh perilaku. Ada keluar semua kan. Tugas polisi itu kan bukan hanya penegakan hukum aja. Tugas polisi juga ada tugas-tugas preemptif. Bagaimana kita memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat untuk patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku, khususnya adalah berkaitan masalah lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian kita juga melakukan suatu kegiatan-kegiatan safety riding maupun safety driving. Kemudian kita juga melakukan suatu kampanye keselamatan. Itu kegiatan-kegiatan preemptif. Kalau dalam undang-undang saya kira sudah diatur ya, bagaimana mungkin kita untuk tip
mengemudikan kendaraan yang berkeselamatan. Yang pertama adalah kita harus siap untuk stamina. Stamina kita harus prima. Kemudian kita harus siap untuk surat-surat. Harus surat-surat identitas pribadi maupun identitas kendaraan bermotor, termasuk juga kelaikan daripada kendaraan itu sendiri. Independent Bikers Club IBC itu lahir 30 Desember 2006. Nah, sejak lahir itu kami terus melakukan kampanye kegiatan keselamatan berkendara ini di berbagai tempat, mulai dari Jakarta, terus Jawa Barat, kemudian ada juga sampai bahkan ke 2016 kami ke Jogja. Karena memang di IBC sendiri ini kami setelah membuat ADART itu di situ ada mengenai visi dan misi tentang penyebaran keselamatan berkendara di jalan. Masalah keamanan berlalu lintas dengan Ya, Independent Bikers Club atau IBC, disingkat IBC ini sedang melakukan program Safety Campaign Award yang mana merupakan bahwa dari program itu memiliki konsep sebuah klub atau komunitas itu harus bisa melakukan perubahan perilaku, perubahan pemahaman, dan perubahan sistem terhadap sebuah kelompok masyarakat. Dari kegiatan ini kami ingin mengajak masyarakat, ya, terutama untuk orang tua, dan juga memberikan pemahaman kepada siswa SD sejak usia dini untuk membuat supaya kesadaran mereka ini tumbuh bahwa itu pentingnya penggunaan helm. Di situ ada kami melakukan perubahan perilaku. Alasan IBC memilih target sasaran sebagai pengantar anak untuk di sekolah dasar adalah karena sejak usia dini anak-anak sudah harus memang ditanamkan pentingnya ini penggunaan helm, karena sejak usia dini ini anak-anak bisa lebih menerima dengan baik, bisa juga orang tua ya itu bisa memberikan contoh, sehingga contoh yang baik ini berasal harus dari orang tua dan bisa diterima dengan anak-anak. Kami melakukan survei sebanyak 20 responden. Nah, 40% pengantar anak tidak memakai helm. Dan ironis ya, 75% anak yang dibonceng juga tidak memakai helm. Nah, kami berdasarkan hasil survei itu, kami menemukan masalah. Kami bekerja sama dengan pihak sekolah, dengan juga pihak kepolisian. Peranan sekolah dalam hal ini mereka pertama sangat mendukung ya. Mereka berusaha mengajak seluruh orang tua untuk hadir dalam acara ini, untuk mendengarkan paparan betapa pentingnya penggunaan helm ini, dan juga mereka sangat mendukung juga untuk dalam sudah memberikan izin untuk memberikan, bukan menyediakan dinding sekolah untuk diberi lukisan mural tentang pesan-pesan keselamatan jalan. Memang dalam sepanjang perjalanan kami melakukan kampanye, tidak semuanya berjalan mulus. Ada juga yang memang bisa cepat menerima pesan-pesan, ada juga yang beberapa yang memang belum bisa menerima dengan baik. Artinya tidak semua berjalan lancar, tapi meskipun demikian kami tetap berusaha juga karena memang perubahan perilaku seperti itu tidak bisa instan. Kami berharap ya, Independent Bikers ini klub berharap memang peranan dari masyarakat ya, terutama yang memang sering bersentuhan langsung dengan dunia sepeda motor, juga bisa turut berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, walaupun memang membutuhkan proses panjang dan juga memang perjalanan tidak pasti selalu mulus. Masyarakat harus mau mengedukasi dirinya sendiri. Di era digital sekarang paling tidak mereka bisa belajar tentang aturan main di lalu lintas lewat entah internet, entah lewat media sosial.
Tetapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa saling mengedukasi diri. Kesadaran ini yang harus kita dorong. Menurut kami, itulah salah satu kanal untuk membuka semangat mengedukasi publik.